Kepada Bapak Jokowi, inilah kesempatan bagi Bapak untuk mulai memberikan atensi atas kasus ini, karena rakyatmu sudah terpecah belah. Dan satu-satunya pegangan bagi Bapak 183 KUHP, yaitu harus ada 2 alat bukti baru orang bisa dipidana. Jessica Kopisianida, bapaknya Mirna, pendapat kamu mungkin benar, mungkin juga tidak benar. Demikian juga pendapat orang yang kontra dengan bapaknya Mirna, mungkin juga benar, mungkin juga tidak benar. Karena apa? Karena 2 pendapat tersebut, baik pendapat bapaknya Mirna maupun pendapatnya yang kontra, maupun pendapat keputusan majelis hakim, didasarkan kepada indirect evidence, bukti yang tidak langsung. Karena bukti yang tidak langsung bisa multi tafsir. Sedangkan pasal 183 KUHP mengharuskan harus ada bukti, minimum 2 alat bukti yang membuktikan bahwa Jessica adalah pelakunya. Barulah kemudian keyakinan hakim. Apalagi dalam kasus ini benar-benar tidak ada otopsi. Jadi bagaimana di mata hukum bisa dibuktikan bahwa Jessica meninggal karena cyanida kalau tidak ada otopsi? Itu kan bukti yang satu-satunya yang otentik. Karena tidak ada 2 alat bukti, maka berlakulah prinsip hukum pidana di Amerika, reasonable doubt. Oleh karena itu harus bebas. Bisa saja Jessica bersalah, bisa juga tidak bersalah, tapi di mata hukum belum bisa dibuktikan. Hotman Paris mengejutkan publik dengan klaim kontroversialnya. Ia menyatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki kemampuan untuk membebaskan Jessica Wongso setelah kasus kontroversial kopi cyanida yang kembali viral berkat Netflix. Kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 kembali menjadi perbincangan publik setelah film dokumenter Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Film ini mengangkat kembali fakta-fakta dan kontroversi yang menyertai kasus tersebut, termasuk vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Jessica Kumala Wongso, sahabat Mirna yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Salah satu tokoh yang menanggapi film dokumenter ini adalah pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun media sosialnya, Hotman Paris memberikan komentar dan analisis tentang kasus kopi cyanida, termasuk memberikan solusi untuk membebaskan Jessica Wongso dari penjara. Menurut Hotman Paris, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa menghirup udara bebas adalah mengajukan grasi kepada presiden yang sedang menjabat, yaitu Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Grasi adalah ampunan kepala negara terhadap orang yang telah dijatuhi hukuman. Grasi dapat diberikan tanpa melalui proses pengadilan dan tanpa memerlukan alasan apapun. Hotman Paris mengatakan bahwa Jessica Wongso memiliki hak untuk mengajukan grasi, meskipun ia telah mengajukan upaya hukum lain seperti banding dan peninjauan kembali, dalam kurung, PK, yang semuanya ditolak oleh pengadilan. Hotman Paris juga menilai bahwa vonis 20 tahun penjara yang diberikan kepada Jessica Wongso terlalu berat dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Hotman Paris menyarankan agar Jessica Wongso segera mengajukan grasi kepada Presiden Jokowi sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2024. Hotman Paris berharap bahwa Presiden Jokowi akan memberikan grasi kepada Jessica Wongso dengan pertimbangan kemanusiaan dan kebijaksanaan. Hotman Paris juga mengkritik film dokumenter Ice Cold yang dibuat oleh Netflix. Ia menganggap bahwa film tersebut tidak objektif dan cenderung memihak kepada Jessica Wongso. Ia menyoroti beberapa hal yang tidak diungkapkan oleh film tersebut, seperti motif pembunuhan, bukti-bukti ilmiah, dan kesaksian dari pihak keluarga Mirna. Hotman Paris mengaku tidak memiliki hubungan apapun dengan Jessica Wongso atau keluarganya. Ia hanya memberikan pendapatnya sebagai pengacara profesional yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus-kasus besar. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak bermaksud untuk mengganggu proses hukum yang telah berjalan, tetapi hanya ingin memberikan solusi bagi Jessica Wongso agar bisa bebas dari penjara. Dia, itu yang saya bilang, dia glue. Perekat dari sama keluarga. namanya kembar ya. Itu mereka sering berantem, tapi ya namanya kembar tetap aja abis berantem baikan gitu ya.
dia sayang sama mamanya, sama papanya, banyak konflik, tapi dia udah katakan biar gimana dia tetap papa saya. Jadi tetap dia minta saya doakan papanya sempat sakit, saya masih ingat. Dia langsung kontak saya, kok please pray for my dad gitu ya, papa lagi sakit, lagi di rumah sakit dan ini semua, dan dia selalu melakukan hal itu sih. Jadi buat saya sih dia cukup peduli. Ya, kalau di dalam keluarga konflik ya common lah ya. Mirna tapi dekat sama papanya. Kalau dibilang secara dekatnya bagaimana, saya sih nggak bisa jawab sih, saya kurang tahu. Cuma kalau ada masalah dia tetap minta saya doakan untuk papanya juga. Jadi seperti itu sih. Oke. Ada dua hal yang aku soroti di wawancara di podcast tersebut gitu ya. Poin pertama adalah ketidakharmonisan antara M dengan kembarannya. Begitupun poin kedua, ketidakharmonisan ataupun seringnya konflik antara bapaknya dengan M. Ya. Dua hal yang aku cukup soroti karena itu pun bisa menjadi batu loncatan dengan adanya permasalahan yang ada. Jadi kita cukup sedikit menyeret hal tersebut ke permasalahan yang ada. Jadi ada sebab dan akibat, mungkin saja patut diduga gitu ya. Dan yang lucunya orang tersebut meminta izin terlebih dahulu untuk menghadiri podcast tersebut. Jadi pada dasarnya A ini cukup mengetahui keramaian yang terjadi akibat permasalahan yang ada gitu. Karena kebetulan A juga sudah memiliki keluarga baru gitu ya. Tapi pada intinya poinnya adalah dua hal tadi, adanya ketidakharmonisan antara kedua orang tersebut bersama M gitu ya. Sedikit bisa menyeret ke permasalahan yang ada. Bisa saja menjadi sebuah sebab dari sebuah akibat. Gue jadi makin yakin kalau si Jessica ini nggak bersalah. Apalagi pas Pak Otto ini bilang kalau dia tuh punya alat bukti hukum yang bisa menunjukkan kalau si Jessica ini nggak bersalah. Mulai dari gelas dan botol yang ada di TKP, sampai itu botol dan gelas di pemeriksaan udah berbeda. Dimana yang kita tahu ternyata si Mirna ini nggak diotopsi, cuma diambil sampel di lambung, urin, dan juga hati. Dan pernyataan ini juga sinkron nih sama Dokter Jaya yang ada di podcastnya Dokter Richard Lee. Ternyata hasil lab dari muntahan Mirna pas dia masih hidup itu negatif sianida. Dan kalau dilihat dari ciri-cirinya, katanya dia tuh mati bukan karena sianida. Ini dokter mayat loh yang ngomong, yang biasa nanganin orang yang mati mendadak. Masa tiba-tiba ada sianida di lambung dan cuma 0,2 mili. Walaupun kata dokter Jaya itu bisa aja terjadi ada 0,2 mili. Dan kemungkinan itu karena hasil pembusukan. Tapi katanya itu tidak mematikan. Tapi dari interviewnya bapaknya Mirna yang baru aja bareng sama Pak Karni Ilyas, katanya dia tuh punya bukti CCTV kalau tangannya Jessica itu naruh sianida. Dan bukti itu nggak dimunculkan di pengadilan karena dia nggak mau kalau si Jessica ini dihukum mati. Jadi biar tersiksa aja gitu di penjara. Kalau bisa sih di penjara seumur hidup katanya. Nah, gue sih bukan belaga jadi hakim ya, mohon maaf nih. Tapi kalau dilihat dari penjelasannya Dokter Jaya di podcastnya Dokter Richard Lee, gue jadi makin yakin kalau si Mirna itu mati bukan karena sianida. Herman Sugeng, seorang pendeta, telah mendapatkan sorotan dalam kontroversi seputar hubungan Mirna Salihin dan Edi Darmawan. Profilnya sebagai pembongkar borok hubungan keduanya telah menarik perhatian publik. Perannya dalam mengungkap berbagai aspek dari hubungan ini telah menciptakan perdebatan dan perhatian yang luar biasa, menjadikan Herman Sugeng sebagai narasumber kunci dalam berita yang berkaitan dengan kasus ini. Herman Sugeng adalah seorang pendeta yang mengenal baik mendiang Mirna Salihin, korban kematian akibat kopi sianida yang diduga dilakukan oleh Jessica Wongso pada tahun 2016. Herman Sugeng muncul di publik setelah menjadi narasumber dalam film dokumenter Ice Cold di Netflix yang mengangkat kembali kasus tersebut. Dalam film tersebut, Herman Sugeng memberikan kesaksian tentang hubungan Mirna Salihin dengan keluarganya, terutama ayahnya, Edi Darmawan. Siapa sebenarnya Herman Sugeng? Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari hasil pencarian web, Herman Sugeng adalah seorang pendeta yang berasal dari Surabaya. Ia menempuh pendidikan teologi di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia, dalam kurung, STTII, di Surabaya dan lulus pada tahun 2000. Ia kemudian melanjutkan studinya di Australia dan mendapatkan gelar Master of Divinity dari Morling College di Sydney pada tahun 2005. Ia juga pernah mengajar di STTI Surabaya dan menjadi dosen tamu di beberapa perguruan tinggi lainnya. Herman Sugeng mengenal Mirna Salihin sejak usia 14 tahun ketika ia menjadi pemimpin pelayanan remaja di gereja yang sama dengan Mirna Salihin. Ia mengaku dekat dengan Mirna Salihin dan menganggapnya sebagai adik sendiri. Ia juga menjadi orang yang dimintai pendapat oleh Mirna Salihin sebelum menikah dengan Arief Somarko. Bahkan,
Mirna Salihin secara khusus meminta Herman Sugeng untuk memulai prosesi pernikahannya dengan Arief Somarko. Dalam podcast milik Daniel Mananta, Herman Sugeng banyak berbicara tentang sikap baik Mirna Salihin semasa hidup. Ia menyebut Mirna Salihin sebagai perekat keluarga yang selalu peduli dengan ibu, saudara kembar, dan ayahnya. Ia juga mengatakan bahwa Mirna Salihin adalah orang yang ceria, ramah, dan mudah bergaul dengan siapa saja. Namun, Herman Sugeng juga membongkar borok hubungan antara Mirna Salihin dengan ayahnya, Edi Darmawan. Ia mengungkapkan bahwa hubungan mereka kurang harmonis dan sering terjadi konflik. Ia menyebut bahwa Edi Darmawan adalah orang yang keras dan sulit diajak kompromi. Ia juga menuding bahwa Edi Darmawan memiliki hubungan gelap dengan wanita lain selama menikah dengan ibu Mirna Salihin. Meski begitu, Herman Sugeng menegaskan bahwa Mirna Salihin tetap sayang dan hormat kepada ayahnya. Ia selalu meminta Herman Sugeng untuk mendoakan ayahnya, terutama ketika ayahnya sakit atau mengalami masalah. Ia juga berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan ayahnya, meski kadang merasa kecewa atau marah. Herman Sugeng juga memberikan pandangannya tentang kasus kematian Mirna Salihin akibat kopi cyanida. Ia mengaku tidak percaya bahwa Jessica Wongso adalah pelakunya, karena ia mengenal Jessica Wongso sebagai teman dekat Mirna Salihin sejak kuliah di Australia. Ia juga meragukan bukti-bukti yang disajikan oleh jaksa penuntut umum dan hakim pengadilan. Ia berharap ada keadilan bagi Mirna Salihin dan keluarganya. Sementara itu, bagaimana kabar Arief Somarko setelah kehilangan istri tercintanya? Ternyata, Arief Somarko kini sudah menikah lagi dan memiliki keluarga baru. Hal ini diungkap oleh pendeta Herman Sugeng, yang merupakan pendeta yang menikahkan Arief Somarko dan Mirna Salihin. Dalam sebuah wawancara dengan Daniel Mananta di saluran YouTube Daniel Mananta, pendeta Herman Sugeng mengatakan bahwa ia mendapat izin dari Arief Somarko untuk berbicara tentang kasus ini. Pendeta Herman Sugeng menjelaskan bahwa Arief Somarko kini sudah move on dan bahagia dengan istri barunya. Kedua saya approach keluarganya juga of course Arief karena nggak fair karenanya dia, Arief kini sudah punya keluarga baru sudah move on, ujar pendeta Herman Sugeng. Pendeta Herman Sugeng juga menyampaikan rasa hormatnya kepada Arief Somarko yang telah berjuang melewati masa-masa sulit setelah ditinggal istri. Ia mengatakan bahwa Arief Somarko adalah sosok yang kuat dan tegar. Saya salut sama dia kuat banget, dia nggak pernah marah sama Tuhan, dia nggak pernah marah sama orang lain, dia nggak pernah menyalahkan siapa-siapa, kata pendeta Herman Sugeng. Pendeta Herman Sugeng berharap bahwa Arief Somarko dapat terus hidup bahagia bersama keluarga barunya dan tidak terpengaruh oleh film dokumenter yang mengulang kembali kasus kematian Mirna Salihin. Saya doakan dia semoga dia bisa hidup tenang, damai, bahagia bersama keluarganya. Saya harap dia nggak terganggu sama film ini, ucap pendeta Herman Sugeng.